Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di webinar series Scale Up with Us dengan tema Bounce Back After Pandemic. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang financial strategy, di mana kemarin kita udah menjalankan dua sesi. Yang pertama itu how to win back the market and grow your business post pandemic, dan selanjutnya market research that does help you. Jadi kita udah buat tema, kita dengan dua tema webinar. Selanjutnya alangkah lebih lengkapnya kalau misalkan kita hadirkan dengan financial strategy for SMEs, bagaimana menyusun strategi finansial yang sesuai untuk meminimalisir resiko. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang financial strategy. Sambil menunggu teman-teman pada join, saya mau kenalkan sedikit speakernya. Ada Kak Shelly Natalia, finance practitioner dan udah berkecimpung lama nih di Unilever sebagai financial management. Jadi nanti akan banyak paparan yang disampaikan oleh Kak Shelly Natalia, dan harapannya teman-teman kalau mau bertanya silakan melalui chat. Nanti bisa disampaikan oleh Kak Shelly atau nanti sambil berjalan Kak Shelly bisa menjawab juga tidak apa-apa. Ini penting financial, kenapa? Karena financial itu merupakan suatu fondasi bagi pelaku-pelaku usaha ya. Kebanyakan fokusnya ke operational, ke marketing, financial lupa karena nggak biasa bermain dengan angka, yang tahu cuma sales revenue, tapi nggak tahu ternyata cost-nya itu ternyata lebih bengkak daripada revenue-nya. Banyak terjadi ya yang seperti ini, dan harapannya teman-teman dapat menyimak lebih lanjut uh, paparan ataupun tema yang akan disampaikan oleh Kak Shelly. Halo Kak Shelly, selamat malam. Halo, selamat malam Fadli. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak, gimana sehat Kak Shelly? Alhamdulillah, baik juga, sehat. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar, kita langsung mulai aja kali ya Kak Shelly ya. Boleh, boleh. Udah tempatnya aku persilahkan Kak Shelly. Oke, ini by the way aku kedengeran jelas kan ya? Jelas. Jelas. Oke. Eh, oke, mungkin aku mau share deck-nya dulu. Cuma ini aku kayaknya di disabled nih. Mungkin tolong hostnya mungkin Oh ya, bisa share. Berarti bener kan ya panggilannya Fadli tadi? benar Kak Shelly. Eh, udah bisa Kak Shelly? Oh ya, sudah bisa. Coba ya. Ya, Kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Mungkin sebelum aku mulai, ini dulu nih ada preambul gitu ya. Sebenarnya aku juga bukan expert di bidang ini, jadi masih belajar juga. Mungkin dari experience-ku yang aku lebih berpengalaman di bagian keuangannya, tapi untuk UMKM-nya sendiri kita belajar sama-sama. Jadi hari ini tujuannya lebih ke sharing and discussion, kita belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, mungkin sedikit perkenalan dulu tentang diriku gitu. Jadi namaku Shelly Natalia, biasa dipanggil Shelly. Sebelumnya aku apa sih pendidikan sama sertifikasi yang aku punya? Jadi aku lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian pernah exchange juga di NTU, Nanyang Technological University. Waktu itu ngambil di Nanyang Business School-nya. Sama aku SCCA Certification Holder, jadi itu Certified Chartered Accountant yang diakui secara global gitu. Untuk experience kerja sendiri, aku di Unilever Indonesia itu sudah cukup lama, sekitar 10 tahun. Kemudian juga punya experience jadi founding membernya Gotoko. Jadi salah satu tim pendirinya Gotoko. Gotoko itu adalah B2B, jadi business to business platform commerce yang menghubungkan supplier atau company dengan toko-toko kecil. Kebetulan Gotoko itu didirikan oleh Unilever dan Gojek
gitu. Jadi aku waktu itu tim pendiri dari bagian Unilever-nya dan pernah experience juga di GoToko sebagai Head of Financial Business Partner. Terakhir di Unilever itu aku sebagai Head of kategori Home Care Finance gitu ya. Nah, itu sedikit tentang diriku. Nah, hari ini tuh kita mau belajar tentang apa ya, kita mau ngobrol-ngobrol lah dan sharing sedikit tentang finance gitu ya, keuangan. Mungkin pertama-tama yang aku mau bilang, finance tuh biasanya orang kalau udah mau ngomongin finance tuh udah mikirnya, aduh angka nih, udah males gitu ya. Jadi, open mind dulu gitu, jadi kita jangan jangan takut duluan. Kita, kenapa sih sebenarnya finance itu penting? Finance itu penting karena apalagi kalau misalnya kita punya bisnis gitu ya, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis gitu, dan dia menentukan kesuksesan kita nantinya gitu. Jadi kalau kita punya bisnis pasti kita harus bisa dan mengerti tentang keuangan gitu. Jadi jangan dijadikan momok, dijadikan itu sebagai sesuatu yang memang penting buat nggak cuma bisnis kita tapi juga kehidupan sehari-hari kita. Jadi take it fun gitu ya, kalau misalnya nanti ada yang nggak mengerti, boleh ditanya gitu ya, kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan yang, ini kayaknya pertanyaannya bodoh atau konyol, jadi there is no silly or stupid question. Kita open aja di sini. Gitu. Mungkin nanti sebelum aku go through the materi, kita buat juga agak sedikit interaktif, jadi nggak cuma aku yang ngomong, jadi aku akan sedikit bertanya gitu, jadi teman-teman bisa jawab gitu ya. Tapi jangan khawatir juga gitu kalau misalnya salah atau gimana. Oke? Nah, sebelum aku mau membicarakan mengenai keuangan sendiri nih, nah aku mau nanya teman-teman, apa sih yang belakangan ini kejadian di dunia gitu? Apa yang terjadi di dunia ini yang berdampak kepada hidup kita dan ekonomi? Kira-kira apa tuh? Boleh lo yang mau unmute mic atau mau jawab di chat, silakan. Ini biar nggak bosen gitu. COVID, ya penyakit sapi, apa lagi? Ada lagi? Perang, benar sekali. Nah, startup runtuh, waduh. Sebenarnya nggak runtuh juga ya. Nah, nanti itu topik yang berbeda tuh bukan runtuh tuh sebenarnya. Nah, jadi banyak ya yang unfortunate itu terjadi gitu di beberapa tahun terakhir. Apa aja? Yang pertama, bentar. Yang pertama tuh COVID, of course gitu ya. Pandemi itu terjadi COVID-19. Dan ini mempengaruhi hidup semua orang sebenarnya. Hampir semua orang di dunia ini mengalami impact dari pandemi. Yang kedua apa? Yang kedua itu yang benar-benar cukup signifikan juga mempengaruhi hidup kita tuh sebenarnya secara tidak langsung mungkin kita ngerasanya tanpa kita sadari itu perang. Jadi perang antara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya mempengaruhi juga ekonomi secara global. Ini aku ambil cuma dua yang terbesar gitu ya, tapi sebenarnya banyak banget nih yang terjadi dalam ke dunia yang mempengaruhi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dan mempengaruhi hidup kita. Dan apakah sebenarnya ini sesuatu yang abnormal nih? Misalnya, aduh tidak beruntung nih lahir di tahun 2000-an mengalami hal-hal seperti ini. Sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena ekonomi sosial itu sangat dynamic gitu ya. Geopolitical situation juga sangat fluktuatif. Jadi sebenarnya mau tidak mau tuh mau kita hidup di era kapanpun tuh pasti akan ada kejadian-kejadian besar yang mempengaruhi ekonomi dan sosial dan mempengaruhi hidup kita juga gitu. Jadi nggak berarti aduh salah nih lahir di era seperti ini karena banyak ujian, nggak juga, ternyata ujian itu memang selalu ada gitu. Dan kalau misalnya kita lihat pengaruhnya terhadap ekonomi itu apakah cuma dua ini aja, dan pengaruhnya itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat dia tuh banyak gitu ya impact-nya. Ini McKinsey itu melakukan penelitian gitu. Apa aja sih resiko-resiko potensial yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu di berbagai negara. Nah, ini penelitian ini baru dilakukan tahun 2022 di beberapa countries gitu ya, jadi banyak. Responden ini juga cukup banyak, ada 785 orang. Dan ini apa ya persepsi ekonomi kita terhadap 12 bulan ke depan gitu. Jadi ternyata banyak resiko yang kita lihat di ekonomi gitu. Dan apa aja yang mempengaruhinya? Pertama, geopolitical instability atau konflik, itu perang ternyata dia. Itu mempengaruhi banget tuh ternyata. Karena kejadian jadi tidak stabil gitu ekonomi. Banyak pengaruh terhadap supply dan demand, ekspor impor. Jadi mungkin kita ngerasa
oh Rusia kan jauh gitu ya, Ukraina juga jauh, nggak ada impact-nya lah ke Indonesia. Itu tidak benar. Gitu. Kedua, inflasi. Dan inflasi ini tuh salah satu resiko yang cukup besar, yang dipengaruhi, jadi faktor-faktor yang ada di sini itu tidak berdiri sendiri. Semuanya itu saling mempengaruhi gitu ya. Dan dipengaruhi juga oleh perang. Nah, kenapa sih inflasi terjadi? Salah satunya itu karena ada volatile energy prices, supply chain disruption, interest rate-nya naik. Ini kenapa sih hal-hal ini bisa kejadian? Misalnya, kalian dengar nggak kayak beberapa bulan terakhir tuh, oh harga minyak tuh naik banget gitu. Kenapa sih harga minyak goreng naik? Kita tuh tahu nggak sih penyebabnya apa gitu? Itu ternyata karena dari di dunia sendiri, supply minyak, komoditi itu juga naik gitu. Kenapa? Karena ada pengaruhnya terhadap perang. Misalnya mungkin apa namanya, suplainya mungkin dari Rusia itu terpengaruh, dari China terpengaruh, karena pandemik juga dan karena kondisi perang juga. Jadi itu semua tuh mempengaruhi komoditi supply yang ada di dunia gitu, dan mempengaruhi juga pricing energi, minyak, mempengaruhi pasokan supply chain barang-barang yang terjadi di dunia, mempengaruhi tingkat suku bunga. Kemudian juga ada labor shortage di dunia, jadi tenaga kerja kurang. Terus kita ngelihat dengan dunia makin volatile nih, banyak isu, terus ekonomi juga semakin volatile juga, pandemik masih terus mempengaruhi hidup kita karena semakin banyak mutasi-mutasi varian baru, jadi belum berakhir gitu pandeminya. Banyak juga political conflict secara domestik dan banyak perubahan di hubungan antar negara gitu ya. Jadi bilateral relationship itu juga banyak berubah karena tadi ada perang juga, ada pandemik juga kayak gitu. Jadi resiko tuh banyak gitu di perekonomian yang mempengaruhi ekonomi dunia dan juga secara tidak langsung mempengaruhi Indonesia gitu. Nah, di Indonesia sendiri tuh seperti apa sih? Kalau misalnya kita lihat ekonomi outlook-nya, pertama-tama syukurnya ekonomi kita tuh recovering. Jadi kalau misalnya ada yang mengikuti berita-berita gitu ya, tahun 2020 tuh setelah kita pandemi tuh anjlok, benar-benar minus. Kita ekonominya tidak berkembang, pendapatannya itu tidak berkembang. Akan tetapi 2021 sudah turn around, kita sudah positif walaupun masih di angka sekitar 3%-an. 2022 juga kita outlook-nya itu lebih tinggi sekitar 5% gitu ya. Apalagi, oh consumer confidence tuh naik. Nah, consumer confidence itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Consumer confidence itu apa sih? Kenapa sih penting? Mungkin ada yang tahu, bisa jawab di chat. Nggak ada? Bingung consumer confidence apa? Nah, consumer confidence tuh, nah itu ada yang jawab tuh, siapa tuh? Apa ya? Berpengaruh sama daya beli masyarakat. Benar sekali. Jadi, consumer confidence itu adalah tingkat kepercayaan diri kita sebagai konsumen terhadap ekonomi, kestabilan ekonomi, dan juga terhadap prospek ekonomi di masa yang akan datang. Dan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kepercayaan kita terhadap daya beli kita. Kalau misalnya consumer confidence itu turun, kayak kita lihat nih 2020 anjlok drastis, itu berarti kita ngerasa, aduh ekonomi ini pasti akan nggak stabil nih. Kemungkinan daya beli aku juga di masa yang akan datang, kemampuan finansialku tuh tidak pasti gitu. Jadi dia turun, dia semakin tidak percaya diri. Nah itu mempengaruhi daya belinya. Karena jadi makin berhati-hati, oh nggak usah deh beli-beli barang-barang yang tidak diperlukan. Oh liburan mungkin nggak usah dulu. Jadi hal-hal yang tidak terasa penting itu akan direm. Gitu. Dan kita benar-benar fokus kepada kebutuhan pokok. Nah itu consumer confidence. Jadi kalau kita lihat 2020, 2021 tuh masih rendah, fluktuatif, tapi di 2022 itu sebenarnya sudah lumayan tinggi. Nah, kalau kita ngeliat kan sinyal-sinyalnya positif nih, tapi apakah sinyal positif ini menandakan 2022 ke depan tuh akan lancar jaya gitu? Wah, ternyata nggak juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat, ternyata inflation itu naik sangat sangat tajam gitu ya. Jadi 2020 tuh inflasi turun drastis, dipengaruhi juga tadi oleh kondisi ekonomi kita. Namun di 2022 ini naik, dan naiknya pun ternyata juga drastis. Kira-kira apa sih yang menyebabkan inflasi ini di Indonesia? Kenapa nih kita tiba-tiba cuing gitu, naik banget nih, tinggi? Ada yang tahu? Nah, ini dipengaruhi oleh tadi ya, harga komoditas ya. Jadi harga minyak, benar, harga minyak naik. Tadi harga minyak tuh di dunia tuh pasokan minyak mentahnya pun harganya pun yang sudah diproses tuh naik gitu. Dan itu mempengaruhi kayak tadi minyak goreng harganya naik. Terus minyak goreng doang kan yang naik? Enggak juga. Ketika minyak itu naik, maka bahan bakar pun naik. Secara tidak langsung ketika bahan bakar naik,
segala macam sayur mayur apa segala macam tuh harganya naik, dan barang-barang olahan bahkan kayak kebutuhan rumah tangga kayak sabun itu juga akan naik gitu karena mereka juga menggunakan minyak gitu ya. Jadi inflasi yang tinggi ini itu tuh lumayan ini ya mengancam kita juga nantinya. Wah, ternyata harga-harga itu barang akan naik dan itu bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi juga gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, emang minyak naik segitunya gitu ya. Emang segitunya, karena ini merupakan kenaikan tertinggi, satu barel itu sudah mencapai $120, dan itu merupakan salah satu yang tertinggi di 5 tahun terakhir, bahkan di 10 tahun terakhir kalau ditarik lebih panjang. Gitu. Jadi apa sih message-nya? Pesannya tuh artinya apa? Artinya pandemik itu memang ekonomi itu sudah membaik setelah pandemi gitu ya. Sudah recovering gitu. Akan tetapi kita tuh harus bersiap-siap karena bisa jadi ada ketidakstabilan ekonomi yang lebih panjang di masa yang akan datang yang dipengaruhi oleh impact geopolitikal juga dan masih berlanjut dari pandemi yang kemarin. Jadi ini masih mungkin akan mempengaruhi bisnis dan kondisi ekonomi Indonesia. Gitu. Maksudnya tuh aku membawa ekonomi, kenapa sih ngomongin ekonomi itu karena kayak gini. Nah, impact-nya COVID kemarin apa terhadap UMKM? Coba kalau kita lihat, jadi ini tuh aku ngambil juga penelitiannya dari Kata Data. Pertama-tama UMKM penting nggak sih buat Indonesia? Penting banget, banget, banget gitu ya. UMKM itu salah satu pilar perekonomian kita yang paling penting. Kenapa? Karena 90 lebih dari 95% usaha di Indonesia itu UMKM. Dia itu menyumbang 60% dari GDP kita. Jadi gede impact-nya. Kemudian tenaga kerja sendiri, 97% dari tenaga kerja Indonesia itu sebenarnya kerjanya di sektor-sektor yang masuk ke dalam sektor UMKM gitu ya. Jadi sangat-sangat besar gitu impact-nya bagi perekonomian gitu. Nah, terus impact-nya COVID tuh seperti apa ke UMKM? Waduh, impact-nya tuh jadi lebih dari 50% UMKM itu dalam kondisi yang buruk gitu ya. 80% ke atas terdampak oleh pandemi corona secara keberlangsungan bisnisnya. Lebih dari 60% mengalami penurunan omset yang drastis, di atas 30% penurunannya. 65% mereka mengurangi produksi, mau nggak mau, karena tadi mungkin kekurangan modal juga, kekurangan ada impact dari suplai bahan baku, dan lebih dari 50% itu memberhentikan pekerja gitu ya. Jadi impact-nya gede banget nih. Aku nggak tahu nih, mungkin teman-teman salah satu UMKM juga termasuk yang terkena dampak oleh pandemi gitu ya. Tapi pandemi itu memang tidak disangka-sangka tuh sangat besar ternyata impact-nya terhadap UMKM kita. Dan ini salah satu alasannya kenapa tadi kita lihat GDP-nya Indonesia di 2020 itu minus gitu ya. Karena kan dia salah satu penyumbang GDP terbesar gitu. Nah, ini kan tahun 2020 nih, ini sengaja nih aku ngambil di, kalau nggak salah ini sekitar Oktober 2020. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya gitu, pandemi tuh impact-nya selanjutnya seperti apa? Nah, ini tuh penelitian dari ADB, Asian Development Bank, tahun 2021. Jadi ya ini tahun 2021, jadi akhir tahun kemarin. Kalau dilihat tuh memang aku cuma bacain yang penting-pentingnya aja. Indonesian economy tuh udah mulai recover ya tadi ya. Tapi masih akan ada risiko-risiko dari impact pandemi yang berkelanjutan. Bisnis sudah mulai dibuka lagi gitu ya, tapi UMKM, MSMEs masih menghadapi penurunan di demand, permintaan, dan revenue, pendapatan. Jadi pendapatan dan permintaan itu masih tidak stabil, masih turun dibandingkan sebelum pandemi. Terus kita apa ya, ketenaga kerjaan tuh sudah mulai masuk seperti biasa, tapi masih ada sedikit penurunan salary, masih kita lihat. Dan kalau UMKM tuh mungkin udah nggak lagi mengalami yang benar-benar nggak punya modal sama sekali, itu mungkin udah nggak gitu ya. Udah mulai banyak bantuan juga dari pemerintah. Tapi working capital itu masih mengalami limitasi gitu ya. Jadi ada keterbatasan working capital dalam jangka waktu 3-6 bulan. Itu masih diobservasi. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya masih banyak nih tantangan UMKM terdampak dari COVID juga dan situasi ekonomi di masa yang akan datang. Gitu. Nah, selanjutnya aku pengen ngomongin nih, kita udah mulai masuk ke topik intinya gitu ya. Tadi preambulnya tuh, background-backgroundnya tuh sudah kita bahas. Sekarang aku mau ngomongin tentang
apa sih isu-isu atau kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan oleh UMKM dalam melakukan manajemen keuangan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bilang apa sih? Ayo, apa? Apa sih? Apa sih yang kalian rasakan juga mungkin gitu? Nggak catat pengeluaran. Oke, apalagi? Cuma satu doang isinya. Apalagi yang mungkin kalian ngerasa, oh kayaknya ini kesalahan deh nih yang aku lakukan nih. Mungkin ini yang aku masih belum lakukan dengan baik dan benar nih sebagai pemilik usaha UMKM. Menyatukan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Benar, itu salah satu yang paling dasar. Apalagi yang lain? Over budget. Nah, over budget nih apa yang over? Budgetnya yang over atau spending yang over? Nah, bisa juga nih. Nggak bisa ngatur cash flow. Iya, benar. Jadi, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM. Sering itu bukan berarti semuanya melakukan ini gitu ya, tapi inilah yang sering terobservasi di Indonesia yang menyebabkan kenapa ke manajemen keuangan UMKM itu masih kurang baik gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi ini orangnya stres gitu ya, karena ini nih isu-isu ini menyebabkan kesulitan gitu ya nanti dalam masa depan keberlangsungan UMKM. Yang pertama tadi dibilang benar banget, tidak ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Itu adalah salah satu langkah dasar yang menyebabkan kesalahan di berbagai UMKM. Yang kedua, lack of or inconsistent. Maksudnya apa? Tidak ada atau tidak konsisten nih pencatatan pengeluaran atau pemasukan keuangan gitu. Jadi tidak ada dan tidak konsisten itu sama aja isunya gitu ya. Yang mungkin tidak ada tuh benar-benar parah gitu ya, tapi tidak konsisten juga sebenarnya tidak baik gitu. Apalagi lack of cash flow planning gitu. Jadi perencanaan cash flow tadi itu ada juga yang bilang cash flow tuh nggak ada atau masih kurang tepat, masih kurang disiplin gitu. Apalagi spending behavior tadi ya, kebiasaan atau apa ya, habit dalam melakukan pembelanjaan gitu. Nah itu apakah terlalu banyak, terlalu sedikit tuh mempengaruhi juga. Tidak ada bisnis financial planning yang proper. Proper tuh maksudnya apa sih? Yang jelas gitu. Targetnya tuh seperti apa, perencanaannya bagaimana, sama incorrect pricing gitu ya. Ini beberapa, aku nggak semuanya aku masukin, tapi ini adalah beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan oleh UMKM, pelaku UMKM dalam perencanaan keuangan mereka gitu. Nah ini bagus ya karena teman-teman tuh udah tahu apa tuh kesalahan-kesalahan yang sering muncul tuh apa gitu. Dan ya ini in the end of the day ini ya ujung-ujungnya jadi tidak tahu cara mengatur keuangan usahanya gitu ya, dan mempengaruhi keberlangsungan usaha. Ya, ada yang nanya nih, cash flow planning seperti apa? Nanti kita bahas gitu ya. Nah, bentar, ini agak susah. Oh, ada lagi satu lagi, sorry, aku lupa tadi mau munculin. Incorrect investment decision. Jadi, keputusan investasinya tuh belum tepat. Nah, ini nanti akan kita bahas semua di topik yang berikutnya. Jadi, ini aku ada beberapa, mungkin kalau aku bilang, ini dari aku gitu ya, sebenarnya di situ bisa berkembang lagi, tapi key financial strategy atau strategi keuangan yang menurutku mendasar itu ada 7 gitu ya. Dan ini yang harus benar-benar teman-teman perhatikan. Dan 7 ini tuh menurutku harus diimplementasikan dalam UMKM gitu ya. Mau sekecil apapun usahanya, sebenarnya dengan adanya 7 ini tuh bisa membantu kalian dalam perencanaan keuangan yang lebih baik buat jangka panjang. Apa aja? Nanti aku juga akan bahas secara cukup detail gitu ya, satu persatu. Yang pertama itu adalah memahami dan mengerti laporan keuangan. Memahami dan mengerti itu nggak cuma tahu gitu ya, tapi juga mengerti sebenarnya isinya tuh apa aja, bagaimana cara membuatnya, dan apa itu perannya buat nanti di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai proper business financial planning, perencanaan keuangan bisnis yang jelas dan terencana gitu ya, terencana. Yang ketiga, mempunyai good financial habits, jadi kebiasaan keuangan yang baik. Nah, itu juga penting tuh. Terus tadi cash flow planning, perencanaan untuk arus kas. Kemudian juga kita consider funding options yang kelima. Jadi kira-kira permodalan, opsi-opsinya tuh apa aja, pro and cons-nya bagaimana, sudah kita consider nggak impact-nya ke financial statement dan cash flow kita. Itu yang kelima. Yang keenam,
mengevaluasi keputusan investasi. Jadi apakah kita evaluate tuh keputusan-keputusan yang sudah kita buat dan kita jadikan itu sebagai pertimbangan untuk keputusan yang akan kita buat lagi di masa yang akan datang. Dan yang ketujuh, nggak cuma kita punya aja, tapi kita juga monitor nih pencatatan keuangan dan ada kontrolnya nggak di keuangan kita. Ini adalah 7 financial strategy atau strategi keuangan yang menurutku penting gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Mungkin kalau misalnya masih ditulis nih masih bingung gitu. Apa aja sih maksudnya gitu. Nah, yang pertama itu mengenai financial statement. Nah, financial statement itu apa sih? Financial statement itu, laporan keuangan itu menunjukkan, itu apa ya, laporan yang menunjukkan kita nih, sebenarnya uangnya perusahaan itu dari mana sih datangnya, terus dia tuh pergi kemana, dan sekarang tuh ada di mana gitu. Apakah ada di aset, apakah ada banyak di mungkin pengeluaran beban-beban biasa, atau mungkin banyak di hutang uang kita. Itu jadi pokoknya dia menunjukkan pencatatan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu adalah balance sheet atau neraca keuangan. Yang kedua itu adalah income statement, laporan laba rugi, dan yang ketiga itu adalah cash flow statement, laporan arus kas, gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada lagi, tapi 3 ini adalah yang paling penting. Gitu. Nah, balance sheet itu apa? Itu menunjukkan apa aja sih aset-aset yang kita punya, dan aset itu sebenarnya sama dengan hutang dan modal yang kita punya. Gitu. Ini adalah intinya dari balance sheet. Kemudian income statement itu tuh menunjukkan kita tuh sebenarnya untung atau rugi di periode tertentu. Jadi dan itu dapat dari mana? Dari revenue atau pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran kita. Dan yang terakhir cash flow atau arus kas itu tuh menunjukkan perubahan kas kita dalam periode tertentu yang didapatkan dari cash inflow atau kas yang masuk dikurangi dengan kas yang keluar. Nah, ini aku nggak akan secara detail ngomongin tentang financial statement, gimana cara bikinnya, etc. Kalian, aku put di sini sebenarnya ada linknya, jadi nanti kalau misalnya materialnya di-share, kalian juga bisa gitu ya, ngelihat sebenarnya bagaimana sih cara membuat laporan keuangan, isinya apa aja. Tapi menurutku 3 ini penting banget nih untuk kalian punya di perusahaan atau UMKM kalian masing-masing. Nah, 3 ini apakah misalnya harus ribet gitu bikinnya? Sebenarnya enggak juga gitu ya. Misalnya aset nih, balance sheet. Aset itu bisa, aset itu kan bisa kalau misalnya dibagi tuh, misalnya yang paling simpel tuh bisa menjadi aset lancar atau tidak lancar. Lancar tuh berarti bisa diuangkan kapan saja. Tidak lancar tuh berarti mungkin sifatnya lebih permanen. Kalau yang aset lancar mungkin bisa berupa sederhananya tuh, oh berapa sih uang cash yang aku punya, berapa sih piutang yang aku punya, kayak gitu. Yang aset tidak lancar tuh bisa sesimpel, oh aset-asetku dalam bentuk misalnya mesin, dalam bentuk bangunan, itu ada apa aja dan berapa. Terus begitu sama dengan hutang-hutang yang aku punya mungkin dari bank, dari angel investor dan lain-lain. Terus sisanya adalah modal gitu. Jadi sebenarnya nggak harus terlalu sophisticated gitu ya. Tapi yang penting itu adalah kalian mulai buat gitu dan kalian mulai lakukan ini secara rutin. Jadi ada pencatatannya dan dibuat hasilnya dalam bentuk laporan keuangan gitu. Nah, pentingnya laporan keuangan tuh apa? Ini penting banget karena ini menurutku salah satu langkah pertama untuk kalian tadi mempunyai perencanaan di masa yang akan datang, sama financial statement ini juga nanti bisa membantu kalian untuk membuka akses permodalan atau opportunity untuk mendapatkan modal lagi gitu. Karena biasanya orang tuh kalau misalnya mau ngasih modal atau bantuan, baik itu dari bank, baik dari investor dan lain-lain, tuh mereka akan ngelihat dulu kalian laporan keuangannya itu seperti apa. Karena laporan keuangan ini menunjukkan keberlangsungan usaha apa ya, kayak opportunity-nya atau prospeknya nih nanti bisnisnya bagaimana sih di masa yang akan datang, sesehat apa sih, kayak gitu. Itu menunjukkan itu semua gitu. Jadi penting banget. Jadi just in case gitu ya, kalian ada usahanya yang masih belum punya pencatatan keuangan dan masih belum punya laporan keuangan. Nah, ini salah satu langkah pertama yang harus mulai dilakukan. Gitu. Nah, seterusnya ini aku gabung jadi satu gitu. Tadi kita ngomongin tentang proper financial planning, good financial habits, dan cash flow planning gitu ya. Nah, di sini
uh, pertama bisnis plan gitu. Bisnis plan itu kayak gimana sih cara bikin bisnis plan, dan isinya tuh harus apa aja gitu ya. Yang pertama, ketika kalian punya bisnis, mungkin kan banyak orang yang bilang mulai aja dulu gitu. Nah, terus ketika udah mulai, ya nggak apa-apa mulai dulu, tapi setelah kita mulai, kita tuh harus punya target di bisnis kita. Misalnya target itu dalam bentuk apa? Oh, aku tuh harus sudah bisa untung, bisnisnya ini sudah harus mulai mencatat keuntungan itu setelah 1 tahun, misalnya kayak gitu ya. Dan keuntungannya misalnya harus berapa, gitu. Atau target revenue-nya tuh harus berapa, target pendapatan. Misalnya, oh setelah 1 tahun aku harus 100 juta dalam setahun, misalnya kayak gitu. Atau 10 juta per bulan. Atau apa namanya, keuntungannya harus berapa dalam waktu berapa lama, kayak gitu. Itu tuh target-target yang harus kita punya. Kenapa sih harus punya target? Karena target ini nanti akan menentukan nih perjalanan. Jadi dari target di akhir periode yang kita tentukan, misalnya 1 tahun, itu akan membantu kita menentukan target-target kecil untuk mencapai target besar kita di 1 tahun tersebut. Gitu. Yang kedua, punya periodic budget. Nah, nanti kan misalnya kita udah punya target nih, oh aku harus untung di akhir tahun pertama misalnya. Kalau kita mau untung di tahun tersebut, kita jadi tahu, oh caranya biar dapat untung di akhir 1 tahun, itu berarti kita harus punya revenue berapa banyak, misalnya setelah 1 tahun. Kalau kita punya revenue sebanyak ini, berapa sih pengeluaran yang harus kita keluarkan. Jadi itu udah mulai ada tuh, oh kalau kayak gitu aku harus spend untuk pemasarannya misalnya berapa, untuk menggaji orang tuh berapa. Berarti dari kalau misalnya aku cuma punya budget segini nih untuk menggaji orang, berarti aku cuma bisa memperkerjakan berapa orang. Jadi target tadi tuh akan membantu kita untuk menentukan budget gitu. Dan budget ini tuh harus kita punya secara periodik. Jadi kita punya apa namanya periodenya. Oh budget dalam 1 tahun tuh sekian. Nah kalau dalam 1 tahun sekian berarti 3 bulan pertama segini, 3 bulan berikutnya segini, 3 bulan berikutnya lagi segini gitu. Jadi kita sudah punya ancar-ancar gitu ya, udah punya gambaran berapa sih yang boleh dikeluarkan gitu. Dan bisnis plan itu juga salah satunya tuh likuiditas itu penting buat kita rencanain juga. Likuiditas itu apa sih? Likuiditas itu seberapa mampu kita untuk membayar kewajiban kita dalam jangka pendek gitu ya. Misalnya kewajiban itu apa? Oh, kewajiban itu misalnya tadi kalau udah punya pekerja, kita harus bayar gaji kayak gitu ya. Atau kita harus misalnya nih bayar listrik, atau kita punya hutang terhadap supplier kayak gitu. Nah, itu kan semua adalah kewajiban yang harus bisa kita penuhi. Nah, likuiditas itu tuh menunjukkan sebenarnya kita mampu nggak sih memenuhi itu. Tadi misalnya alasan kenapa ketika COVID nih, tiba-tiba orang-orang itu ya harus menutup usahanya gitu ya. Karena mereka tidak punya likuiditas atau tidak punya modal untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Karena kan permintaan turun, pendapatan menurun, uang kas mereka mungkin nggak cukup, jadi akhirnya mereka nggak bisa terus beroperasi nih. Jadi akhirnya mereka memutuskan misalnya untuk tutup. Gitu. Jadi likuiditas itu juga penting. Kalau misalnya terjadi sesuatu, aku punya nggak sih misalnya dana darurat untuk mengcover beban-beban pengeluaran di usahaku. Kalau punya dalam waktu berapa lama gitu. Jadi ini bisnis plan ini, proper bisnis plan tuh mencakup hal-hal tersebut gitu ya. Yang kedua itu financial habit gitu. Nah, financial habit tuh apa sih? Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang udah mulai harus kita lakukan sejak awal. Dan kebiasaan tersebut juga harus dilakukan, nggak cuma dilakukan aja, tapi harus konsisten. Jadi harus disiplin melakukannya. Yang pertama apa? Yang pertama bookkeeping. Bookkeeping itu apa sih tadi? Tadi itu pencatatan ya. Pencatatan. Jadi pengeluarannya itu berapa, dipakai untuk apa aja. Pengeluaran doang nggak yang dicatat? Enggak. Pemasukan juga harus dicatat gitu ya. Jadi kita tahu, oh pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian. Dari punya bookkeeping yang disiplin, kita nanti jadi bisa menganalisa, tadi bikin financial statement-nya. Kita jadi tahu, oh pengeluaran terbesar kita apa. Kita jadi tahu, oh tadi kan kita udah bikin budget nih, kalau kita udah punya target gitu ya, dan kita udah punya budgetnya. Oh misalnya 1 bulan cuma boleh mengeluarkan biaya pemasaran misalnya 20 juta, misalnya doang nih. Nah, kita tuh dengan adanya bookkeeping tadi, kita jadi tahu, oh ini sesuai belum? Kayak gitu. Kebanyakan nggak, kedikitan nggak? Kayak gitu. Nah, kemudian follow your budget. Jadi kalau misalnya udah, tadi ya, habit tadi ya, kebiasaan tadi, salah satu kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang tuh, overspending gitu ya. Jadi udah punya budget, tadi budgetnya 20 juta,
oh ini kayaknya ini nih kurang, oh ya kita ini aja lah 40 juta aja setiap bulan gitu. Jadi kalau misalnya sudah punya budget tadi, sebisa mungkin tuh follow budgetnya gitu. Itu salah satu kebiasaan yang penting juga. Jadi jangan cuma didasari oleh oh keinginan untuk oh ini kayaknya perlu nih perlu, tapi di spend aja. Nah tapi salah satu financial habit yang penting juga adalah kita ngelihat nih realisasi aktualnya dibanding yang kita tadi udah rencanakan, forecast kita itu seperti apa. Misalnya doang nih ya, kita tadi udah rencanain nih, oh budget aku sekian untuk setiap pengeluaran, pos pengeluaran. Pendapatan aku mungkin misalnya setiap bulan 50 juta, total pengeluarannya 30 juta gitu. Terus kita lihat sesuai nggak yang kita sudah budgetin tadi dengan aktualnya. Bisa jadi misalnya, oh ternyata aktualnya tuh jauh lebih sedikit, pendapatan kita jauh lebih sedikit. Nah kalau pendapatan kita jauh lebih sedikit, kita ngelihat nih, budget yang tadi kita udah buat masih bisa nggak kita spend dengan kayak gitu di yang bulan berikutnya, pendapatannya bisa naik nggak, mungkin pengeluaran yang kita lakukan bisa kayak pemasaran gitu ya, kita bikin iklan segala macam belum kelihatan bulan ini baru kelihatan bulan depan, oh kalau kayak gitu nggak apa-apa kita terusin dulu. Atau kita ngerasa wah udah beberapa bulan nih pendapatan aku tuh jauh lebih sedikit dibandingkan yang aku rencanakan, mungkin ada pos-pos pengeluaran yang harus aku adjust, jadi nggak bisa segede ini nih, harus aku kurangin sedikit. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Atau kebalikannya, ternyata bisnisnya growth banget nih, ternyata naik banget gitu ya, di luar dugaan, pendapatan yang kita rencanain cuma 50 juta jadi 100 juta. Wah, ini lagi momentumnya lagi bagus. Mungkin tadi ada beberapa pos-pos pengeluaran yang kita udah rencanakan, bisa kita adjust juga, kita naikin sedikit. Oh, ini kayaknya karena momentumnya lagi bagus, butuh lebih banyak pemasaran, misalnya kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan keuangan yang harus kita mulai lakukan sejak dini gitu ya. Disiplin, konsisten, dan lakukan secara periodik. Misalnya kayak actual versus forecast, kita lakukan misalnya setiap bulan buat ngelihat performance bisnis kita seperti apa. Terus kita evaluasi dan kita jadikan itu sebagai acuan buat yang masa yang akan datang. Yang ketiga, tadi ngomongin cash flow management. Tadi kan ada yang nanya tuh, gimana sih bikin cash flow management? Caranya seperti apa gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya hal yang susah gampang. Ini benar-benar tergantung dari bisnis kalian juga. Tapi yang penting banget tuh adalah cash flow management tuh kalian tahu sebenarnya kira-kira kas yang aku punya tuh di awal berapa uang yang aku punya. Kemudian kita juga punya ekspektasi, oh di masa yang akan datang misalnya nih, aku kan tadi kan kita udah buat nih ya budgetnya. Uang yang akan masuk tuh sekian, uang yang akan keluar sekian. Biasanya yang terjadi ketika kita baru mendirikan bisnis itu kita mengalami rugi dulu, atau kita uang yang keluar tuh jauh lebih banyak dulu dibandingkan uang yang masuk. Jadi kita biasanya harus memprediksi itu. Misalnya oh kayaknya 2 tahun pertama aku kan investasi dulu nih, mungkin investasi di orangnya, investasi di bahan baku, investasi di pemasaran, build brand segala macam. Mungkin 2 bulan itu aku tidak akan ada secara cash, tidak akan masuk nih, tapi lebih banyak yang keluar. Jadi aku udah prediksi dulu nih dari awal gitu. Jadi nggak tiba-tiba tahu cashnya tiba-tiba habis aja di tahun kedua. Nah kan kok tiba-tiba cashnya udah habis nih, padahal bisnisnya masih berjalan karena kita nggak punya perencanaan sebelumnya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kita harus punya short, medium, sama long term cash flow planning. Yang short misalnya apa tadi? Misalnya dalam waktu setiap bulan atau beberapa bulan ke depan punya nggak cukup uang untuk misalnya membayar gaji, membayar supplier, membayar bahan baku. Tuh. Nah itu tuh penting banget buat kita punya. Nah kemudian working capital management. Working capital management tuh, working capital itu kalau misalnya simpelnya tuh adalah modal yang berjalan gitu ya untuk membantu si perusahaan tersebut. Biasanya dia terdiri dari piutang, bahan baku stok yang kita punya. Jadi modal piutang ditambah stok yang kita punya dikurangin oleh utang-utang yang kita punya ke orang lain. Itu adalah working capital. Nah, itu tuh positif nggak? Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kita tuh lebih banyak orang yang berhutang kita sama aset yang kita punya atau lebih banyak utang kita ke orang lain gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan tuh, jangan sampai kita nimbun utang mulu nih gitu. Jadi kita beli banyak bahan baku gitu ya segala macam, tapi ternyata yang kita punya working capital kita lebih sedikit gitu, jangan sampai. Sama ada lagi salah satu manajemen cash flow itu adalah policies on billing and credit. Jadi kita bisa bikin nih
apa ya, kebijakan-kebijakan atau aturan untuk supaya orang lain tuh bayar ke kita itu berapa lama, kita bayar ke orang lain tuh berapa lama. Jadi tuh ada seninya juga gitu ya. Jadi jangan asal ya, kalau misalnya aku punya utang, misalnya aku beli dari supplier, ya nanti aku bayar setelah 7 hari deh, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau misalnya ada orang utang ke kita, misalnya kita nyetok barang ke toko, tokonya itu bayar ke kita dalam waktu berapa lama, misalnya kita kasih yaudah 2 minggu nggak apa-apa deh. Nah, itu kan agak mulai bermasalah tuh, karena kita harus bayar ke supplier kita dalam waktu 7 hari, sedangkan orang lain yang kita masukin barang kita di toko bayar ke kita dalam waktu 14 hari. Berarti ada 1 minggu di mana kita nggak akan punya uang dari consumer kita nih, nggak punya uang dari hasil jualan kita harus nombokin sendiri, kayak gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita buat dalam menentukan berapa lama aku harus bayar, berapa lama orang bayar ke aku, itu juga penting gitu ya. Gitu. Nah ini aku ngomongin teorinya dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab juga gitu ya, untuk yang lebih detail. Kemudian funding options. Nah, funding options ini sebenarnya aku nggak akan bahas secara detail gitu ya, karena aku tahu ini sudah dibahas juga oleh Dinda, jadi oleh Coach Dinda sebelumnya di sesi yang pertama ya kalau nggak salah. Gitu. Tapi aku cuma ngomongin aja, sebenarnya modal itu banyak gitu ya aksesnya gitu. Apalagi sekarang nih kan startup bisnis tuh lagi naik-naiknya gitu ya, lagi growing-growingnya. Terus tadi mungkin kalau Gita bilang lagi runtuh gitu. Sebenarnya jadi banyak appetite gitu ya, especially di Indonesia itu untuk membantu permodalan untuk UMKM. Memang kalau misalnya yang lagi besar, yang size-nya besar tuh lagi mungkin mulai lebih sedikit, atau investor tuh mulai lebih hati-hati gitu dalam memberikan modal. Mereka udah expect, ini kan aku udah ngasih modal mulu nih dalam beberapa tahun terakhir, mana hasilnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balik tadi ke ngomongin permodalan, jadi ada apa aja sih modal-modal yang bisa kita akses atau bisa dilakukan oleh pelaku UMKM? Sebenarnya ada banyak, ada bootstrapping. Bootstrapping itu jadi kayak kita modal pakai uang kita sendiri gitu ya. Jadi dengan kemampuan sendiri. Sebenarnya ini bisa juga dari kita minjem ke temen atau ke keluarga. Nah, itu tuh masuk ke dalam bootstrapping. Sekarang juga sebenarnya yang lagi lumayan tren dari beberapa tahun lalu tuh ada juga crowdfunding gitu. Crowdfunding itu misalnya kayak apalagi di luar negeri gitu ya. Misalnya orang pengen bikin usaha sesuatu gitu ya. Dia udah punya konsepnya, dia udah punya prototipenya, tapi dia nggak punya cukup modal nih. Nah, dia tuh kan memasarkan barangnya, dia akan kayak pitching gitu ya, tapi dia akan kayak put barangnya itu di misalnya website kayak Kickstarter, Indiegogo kayak gitu. Itu crowdfunding. Nanti orang-orang yang ngelihat proposalnya itu dan ngelihat gambar-gambar prototipenya, mungkin mereka tertarik oleh idenya dan mereka akan ngasih uang. Ini beneran ya, mereka beneran transfer ngasih uang. Jadi uangnya tersebut akan dipakai oleh si tadi pemilik ide tadi untuk membuat si barang tersebut dalam jumlah yang lebih banyak kayak gitu. Jadi juga salah satu hal yang sebenarnya aku sih ngelihat ngebantu beberapa brand gitu ya untuk bisa mereka expand gitu. Nah, kemudian ada juga startup incubator sama accelerators. Jadi tadi ya di Indonesia apalagi tuh lagi tren banget nih UMKM startup tuh lagi gencar-gencarnya gitu lah. Inilah masa-masa kemasannya mungkin kalau aku bilang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu lagi banyak banget incubators atau kayak organisasi atau badan yang memberikan apa ya kayak nggak cuma penyuluhan tapi juga mereka memberikan akses untuk si para pelaku startup ini belajar dan juga dapat funding gitu. Nah ini banyak banget sebenarnya kalau misalnya kalian cari itu kayaknya banyak deh wadahnya gitu ya. Kemudian ada juga angel investors, jadi investor yang mau memberikan permodalan. Jadi biasanya ini adalah investor individu yang mungkin kalian kenal lewat koneksi atau berbagai macam akses lainnya. Ada juga venture capital yang mereka memang pekerjaan itu adalah menyalurkan dana-dana kepada misalnya si startup-startup ini. Kalian juga bisa ambil utang gitu ya, debt financing atau loans biasanya mungkin dari bank, itu juga salah satu opsi. Kalian bisa mengikuti kompetisi-kompetisi kejuaraan berdasarkan ide-ide yang kalian punya, itu juga biasanya lumayan banyak sekarang-sekarang, sama government grant, jadi bantuan pemerintah gitu ya, especially di masa pandemi ini kan juga lumayan banyak nih bantuan pemerintah. Nah, kemudian tadi aku ngomongin, tadi kan kita ada 7 gitu ya, yang udah dibahas tuh baru financial statement, terus proper business financial planning, tadi kita juga udah ngomongin good financial habit, kita udah ngomongin cash flow planning,
Tadi aku juga udah bahas funding options. Nah, yang terakhir itu sebenarnya evaluasi dari investment kita sama monitor and control. Nah, kenapa sih evaluasi keputusan investasi itu penting? Karena ini tuh mempengaruhi efektivitas dari uang yang kita keluarkan. Gampangnya itu jadi sebenarnya gitu. Kenapa dia harus dievaluasi? Karena mempengaruhi efektivitas dari uang yang kita keluarkan. Misalnya apa? Misalnya kalian ngeluarin uang untuk kalian bikin iklan. Misalnya kalian berbasis digital gitu ya. Kalian bikin iklan di Facebook. Kalian bikin iklan juga di Instagram. Kalian put itu di Shopee sama Marketplace, yang iklannya langsung di Shopee dan Marketplace. Investasi yang kalian keluarin misalnya sama semua 10 juta gitu di masing-masing akun tersebut dalam 1 bulan. Bisa beda nggak hasilnya? Bisa beda banget malah. Tergantung dari produk yang kalian miliki itu apa, dari konten iklan kalian, dari target market kalian, dan dari platform yang kalian gunakan, itu tuh bisa beda banget hasilnya gitu. Nah, jadi dan bagaimana cara menganalisanya? Kalau kebetulan kalau tadi aku ngomongin kan platform-platform digital tuh mereka udah punya tuh kayak analisis-analisis yang ngeliatin berapa banyak user yang ngeklik, berapa banyak user yang akhirnya sejak ngeklik mereka jadi beli, seberapa banyak sih ini reach-nya, kayak gitu-gitu tuh udah ada gitu ya analisa-analisanya. Jadi kalian tuh sebenarnya udah bisa pakai dan kalian bisa langsung bandingkan gitu. Oh, ini mana sih yang lebih bagus dari platform-platform ini. Nah, ketika kalian sudah bandingkan, kalian juga bisa, oh ternyata misalnya lebih bagus aku bikin itu ternyata langsung misalnya di Instagram, nggak usah di Facebook. Karena mungkin orang-orang sekarang udah banyak banget nih yang Instagram target marketku. Atau ternyata, oh tipe iklan yang kayak gini lebih baik dibanding yang kayak gitu. Misalnya kayak lebih bagus video dibandingin foto gitu. Nah, itu tuh itu tuh sebenarnya bisa semua kita analisa. Dan nggak cuma pemasaran aja, tapi kayak keputusan sih kalau kita mau melakukan investasi, misalnya investasi itu apa sih? Misalnya kita mau beli mesin, anggaplah ya, kamu misalnya UMKM-nya mungkin produksi barang, terus pengen beli mesin yang untuk packaging-nya, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga nih, oh kira-kira kalau misalnya aku beli mesin ini, biayanya berapa? Tadi mempengaruhi nggak planning cash flow-ku? Kemudian dia bakal balik modal dalam jangka waktu berapa lama? Uh, Terus ini masuk ke dalam keputusan yang perlu aku prioritaskan nggak untuk bisnisku ke depannya kayak gitu-gitu. Jadi harus dievaluasi gitu ya sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan investasi sama setelahnya. Jadi setelahnya pun kita evaluasi kayak tadi yang ngomongin pemasaran untuk melihat seberapa efektif dan hasil-hasil evaluasi ini kita pakai untuk sebagai pembelajaran kita ke depannya. Kayak gitu. Itu penting banget tuh juga untuk usaha. Yang terakhir monitor and control gitu ya. Jadi salah satu hal yang biasanya cukup bukan mengancam sih, tapi cukup membahayakan ketika misalnya sudah cukup expand nih usahanya, udah cukup gede, terus kita udah percaya kepada orang lain untuk melakukan berbagai hal, misalnya bikin pembukuan, belanja, megang uang, keuangan kayak gitu-gitu tuh salah satu hal yang harus kita lakukan tuh adalah monitor. Jadi kita harus memonitor pencatatan keuangan itu juga secara rutin gitu ya. Cek lagi tadi aktual versus forecast-nya seperti apa realisasinya. Terus kita harus punya kontrol sama aturan gitu di perusahaan yang kita punya atau di usaha yang kita punya. Biar apa? Biar misalnya nggak terjadi misalnya orang fraud atau misalnya ngambil uang kita atau kayak ternyata ya bisa jadi fraud tersebut kita nggak deteksi dalam waktu yang panjang gitu dan itu merugikan usaha kita gitu. Karena itu terjadi ya di beberapa bisnis yang sebenarnya cukup lumayan namanya tuh misalnya terkenal juga di awal-awal tuh salah satu hal yang aku cukup kadang-kadang dengar tuh adalah fraud. Jadi mereka tidak punya kontrol di bagian keuangan dan mereka ternyata mengalami penipuan gitu atau mengalami fraud di dalam organisasinya gitu. Jadi itu juga cukup penting. Nah, kemudian hal lain yang juga harus kita pertimbangkan sebenarnya apa aja sih? Pertama, of course, resilience and agility. Jadi kita harus di UMKM kan cukup berat gitu ya tantangannya, sangat dynamic gitu. Jadi kita harus resilience gitu, harus pantang menyerah gitu kalau bahasa Indonesia gitu ya. Sama agile. Agile tuh dinamis gitu ya. Karena kan banyak perubahan gitu yang terjadi dalam ekonomi dan bisnis. Kayak misalnya sejak pandemi orang-orang nggak belanja offline lagi, belanjanya online. Ya berarti kita mungkin harus bisa menyesuaikan apa nih yang bisa kita lakukan sekarang dengan e-commerce yang makin banyak. Ada nggak sih opportunity yang bisa kita pakai?
Digitalisasi, misalnya ini juga penting. Kenapa? Misalnya pembukuan. Apakah pembukuan itu berarti manual, kita catat di buku gitu ya satu-satu. Terus kita ngitungnya juga satu-satu pakai kalkulator. Waduh, itu udah solasir gitu ya, udah lama banget itu. Sekarang tuh udah punya banyak gitu platform-platformnya yang membantu kalian melakukan itu. Bahkan ada beberapa yang gratis. Misalnya pencatatan keuangan masuk dan keluar tuh bisa pakai journal.id. Jadi banyak gitu sebenarnya yang bisa kalian pakai digitalisasi. Sama inovasi. Inovasi tuh nggak cuma di produk, apa cara kalian memasarkan, tapi juga inovasi-inovasi yang bisa kalian lakukan di banyak hal gitu ya. Gitu. Sama continuous learning gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar, melihat apalagi kalau misalnya kalian punya kompetitor yang udah lumayan bagus nih perkembangannya. Nah, itu harus lihat apa sih yang mereka lakukan dengan baik. Kira-kira aku bisa ini nggak ya, bisa adopt nggak ya, aku bisa implementasikan nggak ya di bisnisku. Kayak gitu. Jadi ini hal-hal yang penting banget yang juga mempengaruhi keuangan, misalnya perencanaan keuangan kita juga gitu. Nah, untuk materinya itu ya. Sekarang kita mungkin tanya jawab, Fadli. Sorry nih, panjang nih. Moga-moga nggak udah meledak duluan gitu ya. Makasih Kak Shelly. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Sebenarnya tadi lebih interaktif lah ya Kak Shelly, karena setiap detail detail informasi yang Kak Shelly sampaikan itu bisa langsung ditanya sama teman-teman. Bisa. Mungkin ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Ini sebenarnya ada ya kalau aku lihat di chat. Mungkin kita bisa lihat chat dulu nih, Fadli. Boleh. Lia, Kak, saya punya usaha hijab, namun belum berbentuk CV dan PT. Gimana caranya memisahkan rekening untuk kegiatan usaha, karena belum bisa buka rekening perusahaan. Oke. Tadi salah satu good financial habits itu adalah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha gitu ya. Jadi itu penting banget gitu. Memisahkan tuh sebenarnya nggak cuma rekening aja, tapi pemisahan rekening tuh sudah langkah yang cukup bagus gitu ya. Kalau misalnya kalian belum punya rekening perusahaan, by the way sebenarnya kalau misalnya usaha kalian itu udah lumayan berkembang, lebih bagus untuk mendaftarkan di awal-awal gitu ya. Kayak misalnya Haki, apa brandnya supaya nggak dijiplak oleh orang lain dan diakui oleh orang lain, punya PT kan gitu-gitu tuh sebenarnya lebih bagus dilakukan di awal-awal kalau misalnya udah cukup berkembang. Karena nanti itu akan membantu juga kayak dapat bantuan pemerintah, permodalan dan lain-lain gitu. Nah, tapi untuk menjawab ini, yang paling gampang kalau belum bisa buka rekening perusahaan, ya udah buka aja rekening pribadi lagi, tapi kamu khusus pakai yang itu untuk usaha kamu gitu. Jangan dicampur baur gitu. Misalnya kalau kalian masih kerja, oh gajinya masuk ke situ juga, jangan. Atau misalnya kalau kalian, oh aduh aku harus bayar listrik untuk rumah pribadi, bayar pakai rekening itu, jangan juga gitu ya. Jadi yang paling gampang kalau misalnya belum punya rekening perusahaan, maka bukalah rekening khusus yang untuk usaha kalian gitu. Jadi kalau misalnya kayak usaha hijabnya online gitu ya, terus pakai marketplace atau Instagram misalnya terus harus transfer uang, ya pakai itu untuk menerima transferan uang, untuk membayar beban-beban kayak gitu. Jadi kalian punya satu rekening khusus gitu. Itu yang paling gampang itu sih. Mungkin dari Lia terjawab nggak atau ada follow up question? Dari kalian ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin sambil nunggu dari kami ada kelas yang mengajari untuk semua poin, karena kami mungkin akan pengen memiliki UMKM gitu Mas Yeli. Bagaimana aksesnya? Tadi mungkin udah dijawab ya. Nanti kan di filenya ada footnote-nya ya. Iya, iya. Semua teh diminum. Nah, tadi pertanyaan yang kelas yang mengajari semua poin ini ya? Iya. Very interesting. Nah, jadi sebenarnya ini sesuatu yang aku observasi juga gitu ya. Aku nggak tahu nih, please correct me if I'm wrong. Kayaknya sih kalau aku ngelihat sayangnya memang di Indonesia ini belum banyak platform yang menawarkan kayak ini gitu. Jadi benar-benar spesifik bagaimana misalnya cara mengatur keuangan di UMKM misalnya kayak gitu. Terus sebenarnya belum ada sih kalau aku lihat gitu ya. Mungkin kalau ada pun lebih ke kayak tadi mungkin inkubator-inkubator gitu yang sifatnya
menyeluruh gitu. Jadi ada pemasarannya, ada inovasinya, ada keuangannya gitu. Tapi nggak secara khusus mendeep dive keuangannya aja gitu. Jadi memang kalau misalnya saranku sekarang sayangnya memang kalian harus belajarnya ngambil bit and pieces gitu. Jadi sedikit-sedikit dari berbagai tempat gitu. Misalnya, oh saya masih nggak tahu nih tentang laporan keuangan, ya udah belajar dulu laporan keuangan. Itu apa sih, cara mencatatnya seperti apa? Itu tuh banyak kalau kayak gitu. Misalnya online-online, bahkan di YouTube, materi-materi itu banyak sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau googling, itu banyak yang apa ya, tempat yang bisa kalian belajar secara gratis. Terus setelah itu misalnya, oh cash flow planning itu seperti apa sih? Atau pembukuan atau misalnya apa ya, alat-alat apa saja yang bisa kita pakai untuk melakukan pembukuan secara digital. Nah, itu sama tuh, itu juga googling gitu mau nggak mau. Jadi memang kalau aku lihat sih saat ini bahkan dari pemerintah juga sepertinya belum ada yang secara khusus bikin misalnya intensif gitu ya 1 bulan apa bagaimana cara melakukan manajemen keuangan UMKM. Itu kayaknya sebenarnya aku lihat sih belum ada. Thank you, Kak Shelly. Next pertanyaannya dari Wak Kalimin. Gimana sih caranya ngubah kebiasaan dari yang nggak pernah nyatet jadi tercatat, karena usaha kita ini jadi salah satunya income buat Kalimin. Nah, tipsnya Sebenarnya gimana? ini seperti semua kebiasaan pada umumnya ya mulai dilakukan. Jadi kalau misalnya usaha ini jadi satu-satunya income buat kita. Nah, sebenarnya tergantung juga sih sebenarnya seberapa penting sih ini buat kalian gitu ya. Kan kadang-kadang apa sih kasarnya gitu, kasarnya banget ya. Toh orang yang punya warung di pinggir jalan, itu tuh mungkin mereka juga nggak punya pembukuan yang benar-benar pembukuan gitu. Mungkin mereka nyatetnya juga nggak serigid itu gitu. Tapi mereka ya udah, mereka cukup aja dengan warung mereka asal modalnya muter setiap hari, mereka bisa belanja lagi, jualan lagi, terus mereka punya dapat keuntungan yang cukup untuk biaya makan dan kehidupan sehari-hari gitu. Nah kalau kayak gitu mungkin ya nggak usah bikin pembukuan yang benar-benar bikin sampai laporan keuangan gitu ya, karena ya sudah cukup gitu. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya kalian mau move to the next steps gitu ya, dan mengembangkan usaha. Nah, ini menjadi hal yang penting. Dan salah satunya dengan merubah kebiasaan juga. Caranya gimana ya? Caranya ya dilakukan setiap hari dari awal gitu ya. Bukan dari awal, ya dari sekarang gitu. Misalnya, kan ini satu-satunya usaha, ya mulai aja. Kalau misalnya aku saranin, memang mulainya itu lebih bagus di awal bulan mungkin kali ya. Karena kan jadinya lebih tahu ada periodenya gitu. Misalnya, oh misalnya dari tanggal 1, mulailah semua pengeluaran dan pemasukan dicatat gitu secara rutin. Jadi untuk yang bisnis kita ya, bukan yang untuk usaha kita. Oh kalau misalnya bayar apa, misalnya bayar listrik, bayar gaji pegawai, bayar beli bahan baku, terus dapat uang masuk karena jualan barang A, barang B, barang C. Nah, itu mulai dicatat semuanya gitu. Jadi dengan itu dimulai dulu gitu ya. Bisa jadi awalnya masih manual, nggak apa-apa. Mungkin awalnya kalau kalian familiar dengan komputer di Excel dulu, nggak apa-apa. Ntar begitu udah mulai terbiasa dan ngerasa, oh ini memang ini ya, bermanfaat ya, itu bisa mulai kayak, ada nggak sih aplikasi-aplikasi yang bisa aku pakai untuk mencatat ini, itu juga bisa. Sebenarnya, to be fair, aku belum punya bisnis gitu ya, aku pengen bikin bisnis, tapi aku punya personal financial statement. Jadi aku bahkan punya gitu buat diriku sendiri. Aku mencatat setiap hari, sebenarnya pemasukan kan per bulan gitu ya, karena aku masih kerja. Tapi aku mencatat setiap hari pengeluaranku tuh berapa. Dan aku pakai aplikasi aja, aplikasi yang dari gratis gitu di App Store tuh ada gitu, yang bisa kalian, oh aku habis belanja apa, aku langsung catat. Itu bisa kayak gitu. Dan nanti dari situ tuh kadang-kadang aplikasi-aplikasi itu ada yang langsung ngeliatin nih, oh pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus totalnya jadi untung ruginya berapa. Jadi sebenarnya banyak gitu ya caranya. Bahkan paling gampang di Excel juga bisa. Gitu. Jadi Thank you, Kak Shelly. sekarang. Mulai dari diri sendiri dulu sebenarnya. Nggak harus bikin personal lah, at least buat bisnisnya dibikin dulu dari sekarang. Benar, benar. Nah, dari pertanyaan dari Kak Riki, bagaimana kalau kita tidak bisa follow the budget karena ada kebutuhan penambahan biaya tidak bisa dihindari? Ya. Ini memang ketika kita punya bisnis ya memang, ya walaupun aku belum pernah punya gitu ya, tapi kan ketika kita punya bisnis, biasanya aku juga bantuin teman gitu untuk konsultasi dan segala macam.
memang nggak akan sama kayak hidup lah ya, kita merencanakan kan nggak akan sesuai gitu 100% dengan rencana, pasti akan ada kadang-kadang lebih banyak gitu mau ngomong yang tidak bisa kita hindari yang harus kita spend. Kalau kayak gitu saranku tuh lihat aja si kebutuhan penambahan biaya ini tuh pertama ya tadi kalau aku bilang harus sesuai prioritasasi, penting nggak, sepenting apa. Kalau misalnya benar-benar penting dan important, misalnya doang nih, kita misalnya udah punya mesin atau kita punya supplier yang membantu kita untuk melakukan packaging produk usaha kita misalnya. Tiba-tiba suppliernya bangkrut, terus dia nggak bisa membantu itu lagi gitu. Terus kita harus nyari supplier lain yang mungkin biayanya lebih mahal. Tapi kan kita harus lakukan mau nggak mau. Atau kita harus beli mesinnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya secara prioritas dan kita ngelihat terhadap jangka panjang ini membantu dan bermanfaat, ya lebih baik sih dilakukan aja. Tapi tadi kan kita jadi tahu nih, oh ini kita jauh lebih tinggi nih. Ini kita cash flow-nya masih cukup nggak, masih sanggup nggak? Kalau misalnya ternyata tidak sanggup, berarti mau nggak mau kita harus mengurangi pos-pos biaya yang lain. Atau kita sesuaikan nih masa yang akan datang. Gitu. Mungkin ada yang beberapa yang harus dikurangin. Atau kalau nggak kita harus tahu bahwa, oh berarti dengan pendapatan sekarang kurang, pendapatan kita harus lebih tinggi nih supaya bisa menutupi itu. Gitu. Jadi kalau misalnya itu terjadi, kita harus sesuaikan juga pos pendapatan dan pengeluarannya juga untuk memastikan bahwa target dan cash flow kita tuh masih bisa sesuai dengan seperti yang kita rencanakan. Sebisa mungkin. Dan jangan jadikan itu kebiasaan gitu ya, setiap bulan selalu ada gitu yang nggak bisa dihindari gitu. Jadi harus ada prioritasnya juga. Itu sih kalau menurutku. Ini case by case juga lah ya gitu. Thank you Kak Shelly. Ada yang nanya tadi, spill dong aplikasinya apa yang buat personal financial statement Shelly. Yang untuk personal ya, Adobe Varianes ini benar-benar tergantung kalian cocok-cocokan gitu pakai yang mana. Kebetulan kayaknya punyaku tuh berbahasa Inggris deh. Aku nggak tahu kalau yang bahasa Indonesia tuh apa. Punyaku itu sebenarnya aku cek namanya aja, aku agak-agak namanya kayaknya Money Manager kalau aku. Money Manager ya. Iya, ini ya tidak disponsori. Money Manager. Ada iklan-iklannya juga. Kalau kalian pakai yang gratis tuh ada iklan-iklannya juga. Tapi kalau kalian juga bisa yang berbayar, bayarnya juga nggak mahal. Paling berapa ratus, 100 ribuan mungkin. Terus itu bisa di backup ke Google Drive, bisa ya begitulah. Lumayan ini kok membantu. Dan banyak ya, nggak cuma satu. Tapi kalian lihat aja mana yang ratingnya bagus. Iya betul. Karena memang kadang-kadang bagi teman-teman mau baik buat personal ataupun buat usaha, kekurangan informasi ya buat mencari toolsnya gitu kan. Kadang-kadang atau enggak sebenarnya kayak template aliran kas atau cash flow ataupun laba ruginya kadang-kadang itu susah sehingga aku udah deh males ngelakuin gitu kan. Iya benar. Ya kalau misalnya aku pribadi gitu ya, aku kan selalu berusaha buat kalian tuh untuk termotivasi tuh, kalau aku biasanya tuh selalu ingat tujuan akhirnya tuh apa, goalnya tuh apa sih, targetnya gitu ya. Dan untuk mencapai target itu ya nggak akan bisa kalau kita tidak melakukan apapun, pasti ada usaha yang harus dilakukan untuk mencapai ke sana gitu ya. Bahkan dengan usaha aja bisa jadi tidak tercapai gitu, apalagi kalau kita nggak berusaha gitu kan. Makanya harus berusaha sebisa mungkin dan berdoa. Itu sih, makanya kalau misalnya lagi tadi ya, aduh kok susah banget gitu ya, kok berat, kok kayaknya ribet, males gitu. Atau aduh udah ngurusin bisnis sendiri aja udah susah, apalagi ngurusin keuangan, laporan keuangan, bikin nyatet-nyatet gini itu repot banget gitu ya. Ya harus dilakukan sih kalau misalnya target kita tadi mau berkembang gitu ya. Kan kalau misalnya harus ada upaya yang dikeluarkan ke arah sana. Kalau ternyata kita lakukan sendiri nggak bisa nih karena tadi waktunya kita nggak cukup gitu ya. Nah, kita mungkin bisa mempertimbangkan hire seseorang mungkin untuk melakukan itu, bisa juga. Tapi tadi yang aku bilang ya, setiap orang yang punya bisnis itu harus mengerti tentang keuangan. Karena nggak bisa kalian punya bisnis dan keuangan tuh kalian serahin ke orang lain dan kalian ya udahlah lo aja yang ngurusin keuangan, gue nggak usah. Itu nggak bisa. Kecuali kalian punya partner, bisnis kalian tuh kalian nggak lakukan sendiri, kalian misalnya partner berdua, bertiga, terus ada satu orang yang benar, dan kalian saling percaya benar-benar, dan orang itu yang dipercayakan gitu ya untuk mengatur tersebut. Karena kalau enggak tuh tadi ya riskan banget untuk kita mudah ditipu, kita jadi nggak tahu isi-isinya tuh apa aja gitu. Kalau ada
dan kalau misalnya orang itu doang tuh yang mengerti, orang itu pergi tuh berantakan gitu. Jadi memang kalau menurutku kemampuan untuk paham, at least tahu keuangan kita di bisnis kita seperti apa tuh memang ya harus gitu kalau kamu punya bisnis. Paling nggak punya basicnya ya, Mbak Celia. Benar, benar. Dan sebenarnya nggak susah itu kok. Aku belajar waktu kuliah aja bisa gitu. Jadi kalian tuh pasti bisa. Tuh. Ada lagi yang mau nanya ke Kak Shelly dari Kak Almira Jumban. Jadi mengenai strategi permodalan sebaiknya untuk startup atau bisnis awal yang belum punya legal, itu strateginya apa yang harus dilakukan? Terus untuk membentuk financial modeling bagi startup yang early stage, ada tipsnya nggak dari Kak Shelly? Oke. Tipsnya ya. Strategi permodalan. Kalau misalnya kalian masih awal-awal, dan apalagi belum punya legal, kalau belum punya badan usaha, itu memang, dan misalnya masih berupa ide gitu ya, dan belum dilakukan gitu usahanya, memang permodalannya itu lebih terbatas gitu ya, mungkin kalau aku bilang. Karena misalnya dong nih, aku mau bikin usaha baju misalnya, terus mau langsung masuk ke venture capital ya itu nggak bisa gitu kan. Karena venture capital tuh butuh usaha-usaha yang punya track record, udah ada laporan keuangannya, mereka udah berjalan selama beberapa waktu, kayak gitu-gitulah, ada potensial ke depan dan lain-lain. Jadi memang di awal-awal tuh harus milih yang cukup sesuai. Misalnya apa? Misalnya biasanya yang paling banyak tuh kalau di awal-awal ya bootstrapping, atau kita dari uang pribadi atau minjem dari teman dan segala macam. Kalau misalnya kalian beruntung dan kalian punya koneksi yang cukup bagus gitu ya, ada partner yang percaya sama kalian, kalian juga percaya, kalian bisa dapat yang namanya angel investor. Jadi mereka invest di usaha kalian, mungkin balasannya misalnya biasanya dengan, yaudah nih aku invest, kamu butuh berapa, aku invest di situ, tapi sebagai balasannya aku dapat berapa persen dari kepemilikan usaha kamu gitu. Gitu. Itu juga bisa. Tapi biasanya memang yang kayak gitu-gitu mau nggak mau nanti jadinya akan ada perjanjian gitu ya. Bahkan belum legal pun biasanya sih mau nggak mau udah harus dilegalin gitu. Tapi harus ada perjanjiannya jadinya. Atau ya kalau misalnya pun masih belum legal dan nggak mau yang kayak gitu-gitu, aku nggak mau yang bagi-bagi kepemilikan usaha dan lain-lain. Yang mau nggak mau berarti ikut kayak kompetisi-kompetisi, misalnya ada, atau inkubator gitu ya. Oh nih ada acara apa, misalnya komunitas A mengadakan kompetisi, workshop buat pelaku usaha dan kompetisi. Nah kamu join aja, kalau kamu terpilih kamu dapat biasanya modal kayak gitu. Tapi memang yang kayak gini-gini nih, kalau misalnya kamu belum legal dan sifatnya bantuan di awal-awal kayak kita di kompetisi, inkubator gitu-gitu, memang dia akan terbatas modal yang dikasih. Biasanya mungkin di bawah 100 juta gitu ya, karena mereka ngasih ke banyak usaha yang masih di awal-awal gitu. Jadi memang nggak akan dapat misalnya langsung ratusan juta gitu, itu memang susah ya kalau kayak gitu, mau nggak mau harus kamu legalin dulu, udah harus mulai dulu, jadi udah kelihatan ada potensialnya, kamu punya plan yang bagus, targetnya jelas, marketnya jelas, perencanaan keuangannya itu ada, nah itu baru tuh bisa masuk ke permodalan yang berikutnya, langkah permodalan berikutnya. Gitu sih. Jadi kalau menurutku memang bertahap sih. Prosesnya tuh memang ada stage-stage-nya gitu. Nggak bisa mau langsung gede di awal dapat modal gitu. Memang agak susah. Terus pertanyaan kedua tadi, untuk membuat financial modeling di tahap early stage gitu ya. Sebenarnya ini juga beda-beda gitu ya. Ada orang yang biasanya sih memang mulai dulu gitu. Atau ada juga yang bikin orangnya terstruktur banget gitu ya. Terus dia bikin dulu plannya di awal gitu. Oh, aku pengen bikin produk A. Nanti kayaknya sebulan bisa jualan berapa ratus atau berapa ribu. Kemudian nanti pengeluaran aku sekian gitu. Jadi udah punya nih dia proyeksi keuangannya. Begitu baru dia mulai bisnisnya. Ya nanti akan ada juga dia adjust, oh ternyata pengeluaranku lebih banyak gitu ya. Oh ternyata jualanku mungkin lebih banyak dibanding ini, itu juga bisa. Tapi untuk membuat modelnya di awal-awal ya kalau menurutku yang paling dasar itu tadi, at least punya rencana produk. Kalau kamu mau membuat produk tertentu, itu berapa sih yang harus terjual setiap bulan, dan berapa sih pengeluaran kamu untuk setiap bulan gitu. Kalau misalnya harus ngambil dari financial statement itu, at least sih financial statement yang income statement sama cash flow-nya dulu, itu dua itu harus ada. Gitu. Bikin aja gambaran di awal-awal ketika kalian mau bikin, oh aku targetku tuh segini dulu lah. Nah nanti ketika udah 1 bulan sampai 3 bulan tuh, habis itu di-adjust lagi tuh juga bisa. Kalau kalian mulainya dari skala kecil ya.
Tapi kalau memang mulainya dari skala gede, misalnya tadi udah punya investor gitu ya, kayak aku pernah bikin startup kan, itu nggak bisa tuh yang kayak gitu. Tuh harus tuh dari awal tuh udah komprehensif bisnis plan-nya, udah jelas sampai 5 tahun ke depan bahkan. Jadi ya kalau tergantung scale-nya juga, kalau kalian udah yang gede, nah itu harus benar-benar rinci dan pasti, bukan pasti ya, rinci, terencana, dan jelas action-nya tuh mau apa aja. Kalau buat usaha pribadi dulu, yang dari kecil dulu, mau mulai dulu, mau get the sense of the market dulu, ya kalian bisa bikin dulu mungkin draft-nya 1 bulan sampai 3 bulan, ntar kalian adjust lagi itu juga bisa. Thank you, Kak Shelly. Jadi memang biasanya sih memang dimulai dulu, nanti baru dari historicalnya dilihat ya, financialnya seperti apa gitu ya. Biasanya kayak gitu. Semoga menjawab ya. Amin. karena memang financial tuh agak little bit tricky ya bagi pelaku usaha ya, karena kecenderungan ketika mau mulai usaha memang tadi Kak Shelly udah mention mulai aja dulu sebenarnya. Nah cuman kadang-kadang mulainya itu jadi lupa, financialnya jadi kelupaan, lupa dicatat, lupa di capture, sehingga nggak tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, terus ownernya udah taruh duit berapa ya kan, karena kan berjalan terus, apalagi kalau misalkan bisnisnya growth gitu ya, itu akan berkali-kali lipat dalam kurun waktu tertentu, sehingga makin gede jadi makin lupa malah biasanya. Itu yang bahaya sih, karena kalau misalnya udah makin gede dan kita nggak punya keuangannya, gimana ya, mungkin karena kurang finance gitu, aku nggak kebayang gitu gimana punya bisnis yang besar tapi kita nggak punya gitu, kita nggak tahu ini berapa sih sebenarnya yang aku keluarin tiap bulan, berapa sih pemasukannya, mungkin pakai feeling gitu ya, mungkin kita tahu tapi secara hati gitu ya sense-nya. Tapi menurutku kalau apalagi kalau misalnya kalian membutuhkan akses permodalan, kalian mau ini berkembang dan kalian mau menghindari resiko dalam itu, kan salah satu kenapa sih kita harus punya rencana kan, dan pencatatan yang jelas kan, untuk menghindari resiko tiba-tiba di masa depan ada sesuatu yang tidak pasti terjadi terus langsung buyar gitu usaha kita gitu, karena kita nggak punya plan gitu ya untuk menghadapi itu, dan kita nggak tahu sebenarnya uang kita tuh cukup untuk kalau misalnya ada apa-apa cukup untuk berapa lama, aset kita yang bisa diuangkan tuh berapa, itu kan kita mungkin kalau nggak ada pencatatannya kita nggak tahu. Jadi menurutku sih tujuannya itu ya, untuk berkembang lebih ke depannya, untuk menghindari resiko, sama ya biar kita jadi beneran tahu gitu bisnis kita itu sebenarnya seperti apa sih, seperti itu. Menurutku penting sih untuk mulai benar-benar mulai dibiasakan. Ini apa ya, salah satu aspek yang paling krusial menurutku justru kalau misalnya punya bisnis gitu. Iya, karena kalau apalagi kalau udah mau ke permodalan atau inkubator atau break fund itu perlu banget financial gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang mau daftar atau mendapatkan akses permodalan selain bootstrap, ya harus pelan-pelan dimulai untuk bisa capture financialnya ya, Kak Azelia. Benar-benar. Dan by the way itu nggak lama ya. Sebenarnya tidak susah. Setiap hari misalnya, kalian lihat aja misalnya, kalian pernah lihat nggak toko ketika tutup, misalnya kalian pergi ke mall, terus ada toko tuh ketika tutup. Terus kan ketika tutup kan nggak langsung dia, oke sudah jam 9, ditutuplah semua tokonya terus pulang, kan enggak kan. Terus dia ada hal dulu yang dilakukan di kasir kan, dia nyatet-nyatet gitu kan. Nah itu salah satu dilakukan itu adalah menutup setiap hari itu, ya kalau misalnya mereka kan udah pakai alat gitu ya, jadi mereka udah tahu misalnya total pemasukan, total pengeluaran, dan bisa mereka rekap gitu. Itu adalah namanya rekapitulasi. Kebetulan aku pernah dulu waktu di kampus, aku kayak magang gitulah di toko, jadi tahu. Nah, itu mereka melakukan rekapitulasi di setiap hari, dan itu tuh paling cuma setengah jam. Jadi kalau misalnya kalian catat, ya tergantung sih transaksi kalian sebanyak apa gitu ya. Tapi kalau misalnya manual tuh mungkin memang agak ribet kalau dilakukan setiap hari di akhir hari. Mungkin kalau memang manual mau nggak mau harus dicatat setiap terjadinya transaksi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kalian kayak e-commerce jualannya, kalian bisa pakai e-commerce platform, tuh kalian udah tahu, bahkan nggak usah lakukan tiap hari, karena tuh tiap hari mungkin dia udah ada pencatatan, jadi kalian bisa lakukan cuma tiap bulan gitu ya. Terus kalian masukkan ke dalam laporan keuangan kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau mulai dibiasakan,
lakukan dibiasain itu kalau bisa setiap hari aja, biar kalian nggak ngerasa itu berat gitu. Kalau saranku sih kayak gitu. Karena sebenarnya nggak banyak kok waktu yang dibutuhkan setiap harinya untuk mencatat itu. Mungkin nanti pas bikin laporan keuangannya yang memang perlu spend time gitu. Tapi other than that harusnya enggak. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Ini. Mumpung ada Kak Shelly yang bisa menjawab semua kegalauan tentang financial utamanya. Aku tadi baru mau bilang, belum tentu aku bisa menjawab semua gitu kan. Paling nggak ditampung dulu Kak Shelly, bisa dijawab Ya, nanti sengaja kan. ditampung. Aku bisa bilang, ya kalian coba cari di sini. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau mau langsung open mic juga boleh loh. Ini apa udah ngebul? Ayo yang mau tanya lagi sama Kak Shelly silakan. Karena eh, mumpung Kak Shelly bisa menjawab semua pertanyaannya, teman-teman bisa menggunakan waktu dan tempat dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu nanti kita bisa mendapatkan jawaban dari yang benar-benar emang punya kapabilitas di financial kan, gitu. Kecuali Google ya, Google bisa menjawab semuanya sebenarnya ya Kak Shelly. Google bisa menjawab semuanya, walaupun belum tentu ini ya langsung tepat. Cuma kan pengertiannya juga beda-beda kan, interpretasi setiap orang. Benar. Kalian misalnya yang mau belajar gitu, gimana sih cara buat laporan keuangan, bagaimana sih cara melakukan pencatatan, itu sebenarnya, aku nggak tahu sih, kalau misalnya platform berbahasa Inggris itu kan banyak ya, yang kayak memberikan, apa sih, kayak kursus gitu, belajar-belajar gratis, kayak Coursera, IDX itu kan banyak gitu. Kalian bisa juga ikut-ikut yang kayak gitu. Atau mungkin cari dari pemerintahan tuh mungkin ada juga kadang-kadang kayak workshop, seminar, membantu kayak gitu. Sebenarnya komunitas tuh setahu aku juga banyak yang kayak bikin workshop atau pelatihan dalam beberapa hari, tapi lebih ke khusus ke misalnya kayak laporan keuangan atau yang topik tertentu lah, gitu, nggak semua. Mungkin nih kalau belum ada yang nanya, aku yang nanya nih, ya. Kok malah balik aku yang nanya. Di sini yang sudah punya usaha, masih ada nggak yang belum melakukan pencatatan sama sekali? Ayo coba teman-teman yang mencoba jujur dan menjawab. Ah, masih ada nggak? Angkat tangan mungkin. Bisa nggak sih angkat tangan di Zoom? Bisa Bisa, nggak? bisa. Belum konsisten. Yang lain, Ya, udah semua. Wah, kalau udah semua ini udah lumayan ini nih levelnya. tapi emang buat konsisten tuh cukup cukup susah ya, kan? Karena kan memang nah, ada lagi kadang iya kadang tidak. Hmm, iya, Sebenarnya iya. sih nggak perlu bisa misalkan yang penting udah ada buktinya, misalkan kita melakukan transaksi apa ya kan, di capture dulu, nanti direkapnya misalkan per 3 hari supaya nggak makan waktu gitu. Setiap harinya bisa juga. Tapi kalau misalkan takut lupa ya baiknya langsung dicatat. Sebenarnya tinggal mengikuti teman-teman juga ininya ya, apa namanya, yang nyamannya seperti apa supaya si keuangan ini bisa tercatat juga ya Kak Shelly ya. Mm-mm. Iya, bisa juga kayak gitu kalau ngerasa tiap hari terlalu ini 3 hari. Belum Yang punya penting buktinya UMKM. sama nggak lupa. Takutnya ada yang lewat. Nah, ada yang nanya nih Kak Riki. Jadi UKM beda dengan startup ya soal sumber dananya. Terus UKM mau kredit bank harus pakai jaminan sesuai sekali dapat modal. Adakah saran atau solusinya? Apalagi dengan ketika tidak punya jaminan, Kak Shelly. Hmm, hmm. Sebenarnya startup itu definisinya apa sih? Startup itu usaha yang baru dimulai, bukan? Kalau sebenarnya sih
Kalau UMKM kan lebih ke didefinisikan tuh dari ukuran Dari usaha. ukuran. Ya, benar, ukuran usaha gitu ya, sama jumlah tenaga kerja gitu ya. Mungkin biasanya dua itu kali yang lebih sering mendefinisikan. Nah, jadi startup tapi UMKM juga bisa jadi gitu. Nah, kalau mau kredit bank harus pakai jaminan. Susah sekali dapat modal dengan mudah. Apakah ada saran solusinya gimana? Apalagi kalau nggak punya jaminan. Hmm, memang ini salah satu ini sih akses permodalan itu memang salah satu yang cukup apa ya? Salah satu hal yang memang karena kendala gitu ya, yang dihadapi oleh UMKM gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya kalian nggak punya jaminan nih, sekalian pengen dapat modal dengan mudah. Nah, mudah itu juga agak susah gitu ya buat didefinisikan mudah itu seperti apa sih. Tapi kalau misalnya ternyata nggak punya jaminan, sebenarnya sekarang itu setauku ya, tapi ini mungkin bisa dikoreksi juga. Pemerintah itu kan karena COVID itu mereka membantu sebenarnya mereka punyalah namanya apa kebijakannya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional kalau nggak salah. Yang which is itu tujuannya untuk membantu UMKM. Eh, Banyak hal yang dilakukan misalnya kayak membantu subsidi bunga, penangguhan pembayaran kalau udah punya kredit atau bahkan memperbanyak kredit usaha rakyat kayak gitu-gitu untuk kalian yang punya usaha dan membutuhkan akses permodalan. Setauku jadinya sekarang itu sedang dipermudah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dari bank itu juga masih susah untuk kalian UMKM, ya mau nggak mau menurutku harus apa ya lumayan proaktif sih, lumayan harus ikut misalnya nih ada program-program pemerintah yang pembinaan misalnya kayak gitu. Itu tuh harus sering-sering tuh kalian cari tahu ada informasi apa aja sih, terus kalian bisa ikut atau tidak gitu aktivitas-aktivitas tersebut. Karena dari situ tuh kalian juga build track record, sama kalian jadi tahu kira-kira kalian tuh kurangnya di mana, sama bisa jadi dapat akses government grant atau kayak tadi bantuan usaha pemerintah yang tidak mungkin lewat bank gitu, jadi bukan KUR tapi langsung sumber pendanaannya dari pemerintah gitu, dari kementerian itu juga bisa. Jadi memang ya tadi balik lagi ya tergantung kalian butuh modalnya seberapa banyak gitu. Kalau mau butuh yang lumayan besar, memang mau dan kalian nggak mau dari venture capital atau angel investor kayak gitu-gitu, ya memang harus eh, ya harus ada track recordnya sampai bisa punya aset untuk bikin jaminan sih mungkin mau nggak mau. Tapi mungkin di awal-awal ya tadi aku bilang sebenarnya ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk dapetin uangnya kayak kompetisi, government grant. Jadi proaktif sih kalau menurutku. Jadi jangan cuma berpaku pada satu permodalan aja gitu. Asik. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari kami. Jadi kalau misalnya kita punya UMKM, sebenarnya minimal kita punya berapa orang dalam satu tim itu, Kak? Misalkan dan mungkin spesifikasinya apa aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencari informasi, ada referensi nggak, Kak Shelly, untuk mendapatkan informasi tentang pembinaan UMKM, grant fund ataupun tentang KUR tadi gitu. Nah, yang pertama dulu ya, kalau punya UMKM minimal kerjasama dengan berapa orang. Sebenarnya tidak ada rumusnya yang fit for all gitu ya, one size fits for all itu sebenarnya nggak ada. Tergantung juga usaha kalian apa gitu kalau menurutku. Misalnya kan kamu nanya 3 orang cukup nggak keuangan produksi dan sales misalnya. Bisa jadi sebenarnya proses produksinya itu tidak berat, jadi mungkin nggak perlu ada orang yang khusus di produksi, bisa jadi gitu kan. Atau mungkin bisa jadi sebenarnya orang yang salesnya itu sebenarnya cukup tahu juga tentang produksi, jadi sekaligus gitu. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau menurutku, kalau kamu mau mulai, coba identify dulu dari usaha yang kalian punya, apa area-area yang kritikal itu apa gitu, yang harus kalian kuasai atau di sini tuh kalian harus apa ya, kayak bisa supaya kalian bisa memastikan pokoknya usahanya itu bisa dimulai dulu gitu dan dimulai cukup lancar. Itu dulu sih kalau menurutku. Jadi bisa jadi bahkan sendiri dulu bisa juga gitu. Ada temanku yang mereka misalnya sendiri atau cuma berdua gitu tuh dan dua itu mengcover semuanya walaupun pasti kayak ada ya keuangannya masih terbengkalai tapi fokus di mungkin produksinya dulu sama salesnya dulu tuh juga bisa gitu. Cuma pelan-pelan ketika udah mulai berkembang ya tadi, terus yang lain yang masih kurang tuh harus kemudian diisi juga gitu. Nah,
tadi aku bilang ya, mungkin salah satu, kan kalau misalnya di UMKM gitu ya, itu perusahaan yang baru berdiri kan salah satu yang harus kalian tuh punya perencanaan pengeluaran. Perencanaan pengeluaran itu kan banyak gitu ya yang bisa dilakukan. Salah satunya tuh nggak semua orang yang kalian butuhkan atau kapabilitas yang kalian butuhkan itu harus kalian pekerjakan orang untuk di situ. Nggak semuanya sebenarnya kayak gitu. Ada juga yang bisa di outsourcing. Di outsourcing itu misalnya kalian pakai third party gitu. Itu juga bisa. Atau kalian hire part time gitu. Jadi tapi misalnya kayak cuma sementara separuh waktu atau intern magang itu sebenarnya juga bisa gitu. Jadi banyak caranya untuk kayak berusaha menekan pengeluaran. Itu juga jadi berbagai cara sih sebenarnya. Kalau berapa orang, yang penting tadi kalau menurutku apa aja yang kritikal dari proses usaha kalian, di situ yang kalian harus at least bisa ada orang yang megang gitu, supaya usahanya itu bisa berjalan dulu. Terus sambil berkembang baru diisi. Gitu sih. Kemudian up to date, info pemerintah atau program pembinaan UMKM, cari infonya di mana. Ini juga banyak ya, jadi nggak ada satu source yang ada semuanya gitu, sayangnya nggak ada. Kalau kayak apa ya, kalau dulu kayak aku kuliah nyari beasiswa tuh nggak ada satu website yang pokoknya disitulah semua ada info beasiswa tuh, sayangnya nggak ada gitu. Jadi harus banyak-banyak nyari, itu ya, tadi kan harus proaktif gitu. Kalau saranku yang jelas pantau Kementerian UMKM, itu biasanya tuh banyak mereka kalau misalnya yang dari pemerintahan kan yang paling banyak misalnya Kementerian UMKM. Jadi itu biasanya salah satu sumber info yang bisa cukup sering rutin dicek. Kadang-kadang aku nggak tahu deh Kemendagri ada nggak ya, kayaknya sih enggak deh. Tapi UMKM tuh lebih banyak. Mungkin Kemenq juga ada. Ada juga komunitas-komunitas. Kalian bisa join komunitas-komunitas wirausaha. Coba cari misalnya kayak komunitas UMKM gitu, apa gitu. Itu biasanya mereka juga kalau misalnya kalian udah join komunitas tuh biasanya udah lebih banyak tuh sharing-sharing informasi gitu. Kadang-kadang ada juga yang dari misalnya Pemdanya, pemerintah daerah misalnya. Itu juga mereka juga misalnya sering gitu ya bikin sendiri gitu, bahkan bukan dari kementerian tapi dari Pemda ada event-event. Nah, itu juga bisa. Komunitas. Nah, komunitas ini tuh kan tadi ya salah satu keuntungannya tuh sekarang startup atau apa ya kayak usaha-usaha kayak gini tuh lagi berkembang di Indonesia. Jadi lagi banyak nih komunitas-komunitas. Misalnya sebagai contoh, aku tuh join misalnya komunitas Stellar Woman gitu ya. Yang which is dia tuh untuk perempuan yang ingin memang punya bisnis gitu. Jadi mereka kayak komunitas perempuan untuk perempuan gitu loh. Nah ini tuh mereka juga suka share-share gitu. Mereka juga kadang-kadang ada bikin kompetisi-kompetisi bisnis atau kalau misalnya ada event-event apa tuh mereka suka ngasih tahu kayak gitu-gitu. Jadi saranku sih selain punya kayak tadi sering ngecek-ngecek misalnya dari berbagai website atau sumber info ke pemerintahan yang sering melakukan acara-acara seperti ini, kalian secara rutin juga mungkin bisa ngecek-ngecek random di Google, atau kalian juga join komunitas yang memang komunitasnya itu berfokus pada misalnya pebisnis atau wirausaha. Gitu. Itu di situ banyak sih nanti ilmunya, dan nggak cuma kalian dapat apa tuh namanya input-input mengenai kompetisi atau tadi award atau inkubator, tapi kalian juga bisa misalnya ada permasalahan apa nih, gue ini nih punya masalah di misalnya tenaga kerja, gimana sih cara mengatur tenaga kerja atau punya masalah di kontrol apa segala macam itu kadang-kadang bisa juga ngobrol sama teman-teman yang ada di komunitas tersebut. Jadi ngebantu banget sih kalau menurutku. Gitu, Mei. Thank you. Jadi di scale up nanti kan juga diberikan wadah yaitu grup WhatsApp, itu nanti bisa sharing teman-teman satu sama lain, bisa kenalan juga, bisa sharing problem, bisa cari solusi bareng-bareng, discussion. Jadi dan mudah-mudahan dengan wadah yang diberikan oleh Scale Up juga bisa membantu teman-teman baik dari sisi informasi ataupun solusi nantinya. Ya, wah itu keren banget tuh kalau Scale Up udah ada. Ya, mudah-mudahan bisa membantu nanti grupnya ya. Jadi udah jam 20.36, Kak Shelly, mungkin waktunya closing. Silakan di closing. Oke. Jadi mungkin
semoga hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti mungkin tadi aku bilang, kadang-kadang keuangan itu terdengarnya sudah sulit gitu, sudah menjadi momok. Tapi kalau teman-teman mau berkembang, kayak tadi aku bilang ya, ingat target kita apa, goals kita apa, terus usaha-usaha yang kita lakukan tuh harus kita prioritaskan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya kalau menurutku untuk di bagian usaha dan bisnis, kalau mau berkembang, maka harus bisa cukup mengerti dan mempunyai manajemen keuangan yang baik gitu. Semoga hari ini bisa membantu teman-teman untuk memulai langkah gitu ya menuju usahanya mempunyai manajemen keuangan yang baik ke depannya. Kalau misalnya ada salah-salah dari aku, mohon maaf, kita belajar bareng-bareng. Semoga sih materi hari ini bermanfaat buat teman-teman. Amin, terima kasih banyak Kak Sherly atas waktu sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang belum memiliki usaha ataupun yang baru mulai. Sekian dari sesi webinar tentang financial strategies dari Kak Sherly Natalia. Sebelumnya mungkin kita foto, kalau teman-teman ada yang berkenan untuk membuka kameranya on cam. Boleh, ayo bareng-bareng dulu. Satu, udah semua. Aku foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Banyak Kak Sherly waktu dan tempatnya. Terima kasih juga Scale Up yang sudah menyediakan wadah untuk kita bisa diskusi dan sharing bareng-bareng. Jangan lupa buat teman-teman registrasi karena masih ada webinar series terakhir di minggu depan dengan tema performance. Jadi kita sudah membahas tentang tiga hal, how to win back, terus dari sisi market research, dari sisi financial, nanti terakhir dari sisi employee-nya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih banyak Kak Sherly. Iya, terima kasih banyak Fadli semuanya. Makin sukses ya. Thank you. Amin. Amin.